Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Mukhairik, seorang Yahudi yang membantu Rasulullah di perang Uhud. Jangan lupa sukai video ini, komen dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Sebuah kisah menarik pernah disampaikan oleh Ibnu Hisham dalam kitab sirahnya. Ketika Rasulullah SAW masih hidup, beliau mempunyai seorang sahabat dari kalangan Yahudi bernama Mukhairik yang membantu beliau ketika perang Uhud. Mukhairik merupakan seorang pendeta Yahudi yang alim, taat, dan kaya raya di masanya. Dia memiliki beberapa kebun kurma yang terbentang luas di sepanjang kota Madinah. Dia juga sangat akrab dengan Rasulullah SAW dan sangat hafal dengan karakter serta sifat kesehariannya. Namun dalam kisahnya sangat disayangkan, hati Mukhairik belum tersentuh untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Suatu saat di mana ketika terjadi perang Uhud antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy, menurut Qatadah, perang ini terjadi pada hari Sabtu 11 Syawal tahun ketiga Hijriah. Syekh Muhammad Khudari mencatat, dalam peperangan ini kaum muslimin hanya berjumlah 1000 pasukan, sementara itu pihak musuh mencapai 3000 orang. Sebuah perbandingan yang sangat tidak seimbang. Menariknya, di antara 1000 pasukan kaum muslim itu terdapat seorang Mukhairik, si pendeta Yahudi. Dia memutuskan untuk ikut berperang melawan musuh, membantu Rasulullah SAW dan umat Islam. Sebelum pergi berperang, Mukhairik sempat berpesan kepada kaumnya, "Wahai orang-orang Yahudi sekalian, demi Allah, sesungguhnya kalian akan mengetahui bahwa menolong Muhammad adalah sebuah keharusan bagi kalian. Kemudian kaumnya menjawab, "Bukankah sekarang hari Sabtu, hari peribadatan kita sebagai orang Yahudi?" Lantas Mukhairik menjawab, "Tidak ada lagi peribadatan di hari Sabtu bagi kalian." Lalu ia mengacungkan pedangnya sembari berpesan, "Seandainya dalam peperangan ini aku mati, maka seluruh hartaku saya serahkan kepada Muhammad agar dia berdayakan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala." Setelah itu, ia pun berangkat menuju Uhud untuk ikut berperang bersama Rasulullah SAW. Di dalam peperangan, Mukhairik terluka parah dan akhirnya meninggal dunia saat itu juga. Mendengar hal itu, Rasulullah pun berkata, "Mukhairik adalah sebaik-baik orang Yahudi." Lalu ia dimakamkan di satu tempat yang tidak jauh dari pemakaman kaum muslimin. Rasulullah hanya mengatakan pujian seperti di atas, namun tidak mensalatkan dan tidak mendoakannya. Setelah perang usai dan berakhir dengan kekalahan akibat kacaunya formasi pasukan kaum muslimin, Rasulullah menerima hibah, wasiat, wakaf yang pernah disampaikan oleh Mukhairik. Kemudian beliau SAW mewakafkan harta itu untuk kepentingan agama Islam
dan kaum muslimin. Menurut Muhammad ibnu Ka'ab al-Khurazi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wa An-Nihayah, mengatakan bahwa wakaf yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kala itu yang bersumber dari pemberian Mukhairik merupakan wakaf pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Madinah. Namun dalam riwayat ini terdapat kecenderungan pendapat Ibnu Katsir yang menghukumi bahwa Mukhairik adalah seorang muslim, sebab kata-katanya yang mengajak kaumnya untuk ikut berperang dan membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditemukan dalam salah satu riwayat yang lain di dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad. Namun terlepas dari perbedaan riwayat tersebut, memang tidak ditemukan riwayat spesifik yang menyebutkan bahwa Mukhairik mengucapkan syahadat di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam satu riwayat dalam Tabaqat Ibnu Sa'ad diceritakan bahwa Mukhairik tidak disalatkan dan tidak didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang selalu beliau lakukan untuk sahabat-sahabatnya yang muslim. Selain itu, ditambah pula dengan keterangan mengenai makam Mukhairik yang tidak disatukan dengan pemakaman kaum muslimin. Dari data-data tersebut mengindikasikan jika Mukhairik belum menyatakan masuk agama Islam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekalipun secara tersirat, mungkin saja Mukhairik sudah menjadi muslim sebelum berangkat perang. Seandainya benar Mukhairik sudah muslim sebelum berperang, maka mungkin hibah, wasiat harta, wakaf yang dia berikan kepada Rasulullah dan diterima oleh beliau tidak akan menjadi persoalan. Namun bagaimana seandainya dia memang belum dianggap muslim? Inilah yang menjadi pertanyaan tentang apakah boleh hukumnya bagi seorang muslim menerima hibah, wasiat harta, wakaf dari non-muslim. Al-Khatib Asy-Syirbini dalam kitab Al-Mughni Al-Muhtaj dari Ibnu Qadamah, ia berpendapat bahwa tidak ada syarat harus muslim bagi seseorang yang melakukan berwakaf. Itulah sebabnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam langsung menerima pemberian Mukhairik tanpa mempertanyakannya terlebih dahulu. Para ulama berpendapat bahwa perbedaan antara wakaf dari seorang muslim dan non-muslim hanya terletak pada status pahala jariyahnya saja. Wakaf yang dikeluarkan oleh seorang muslim, pahalanya akan tetap mengalir hingga kapanpun selama harta wakafnya masih dipergunakan. Sedangkan wakaf dari non-muslim tidak ada. Akan tetapi, kembali lagi, bagaimanapun juga hal tersebut adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memutuskan mengalir atau tidaknya mengalir amal seseorang. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.